warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri acara rutin kita setiap minggu, yaitu Sekolah Lapang. Mari kita sama-sama membuka acara Sekolah Lapang pada hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin kegiatan kita hari ini sama seperti minggu lalu ya ibu-ibu, bapak-bapak, yaitu pengamatan. Nah, sama seperti kemarin yang diamati, yaitu, yang pertama yaitu tinggi tanamannya, yang kedua jumlah rumputnya, tiga keadaan air, keempat serangga yang ada pada tanaman, 5 umur tanaman, dan yang terakhir itu gulma yang ada pada tanaman. Nah, setelah dari lapangan kita nanti akan melanjutkan diskusi, terus presentasi untuk setiap kelompok. Hasil pengamatan, kesimpulan, kemudian kita bahas topik khusus. Nah, oke. Ya, itu mungkin dari Mada dan Mbak Nani, kita langsung ke lapangan. Sekarang kita sudah berada di lokasi Sekolah Lapang di Sora Delako. Oke. Inilah wajah-wajah daripada siswa-siswa sekolah ya, Sekolah Lapang. Nah, kita ini belajar sambil bermain. Gitu ibu-ibu? Iya. Oke. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah melakukan pengamatan lapangan. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nanti tiap kelompok didampingi. Yang pertama, kelompok 1 didampingi oleh Ibu Hasna selaku PL-nya. Kelompok kedua didampingi Mbak Anjani. Kelompok ketiga, Mbak Mala yang dampingi nanti ya diskusinya. Ya, baiklah, saya akan membacakan hasil pengamatan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu kemarin kita sudah mengamati tinggi tanaman. Jelas berbeda ya Pak ya. Kemarin kan 35, sekarang sudah beda. Sekarang sudah 38 dan hasilnya 22,1 cm. Ya, jumlah rumputnya juga sudah beda. Kemarin kan ada yang 15 ya. Iya, ada 10 ya. Kemudian hasilnya sekarang 23, sama seperti kemarin. Ada kupu-kupu, ada belalak, ada serangga coklat ya yang kami temukan tadi, ada capuk, ada keong dan telurnya juga. Ada yang keenam, ada gulma. Jenis gulmanya ada rumput naetuta, ada kangkung, ada kanggondi, ada kabisa ini. Ya, sudah ada perubahannya. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari kelompok 2. Untuk yang pertama, tinggi tanaman. Untuk tinggi tanaman pasti dari satu tanaman ke tanaman yang lain pasti beda. Jadi kita ngambil singkatnya aja. Rata-ratanya 49,4 cm. Untuk yang kedua, rumpun. Dari rumputnya pasti berbeda, anakannya juga beda. Mungkin mati. Bisa jadi dari yang dosisnya yang awalnya tinggi, terus yang penanaman kali ini ke dosis yang rendah pasti nggak akan mempan. Untuk gulma masih sama. Masih sama. Masih sama. Mungkin udah disemprot tapi lebih baik itu pakai cap tangan.
Mungkin ini hasil dari pengamatan kelompok 2. Adapun kekurangan dan perbedaannya mungkin setiap kelompok beda. Tempatnya memang satu, tapi lahan yang diamati itu berbeda. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau hasil pengamatan pada petak ketiga di ujung, mungkin berbeda dengan petak-petak yang lain. Ini jumlah tinggi tanaman yang madadoho di Lok Bebado tadi hanya 50 cm ya. Terus jumlah rumpun atau jumlah anak ya sudah dibagi menjadi 10 lagi. Dari 10 23 anak. Nah, jenis gulma. Oke, bahasa Bojo mata tiba-tiba. Ini sudah ada pada semuanya. Cuman yang beda mungkin ada di sini kalalu ya. Ada di situ? Ada. Sama. Ya semua. Terus jenis serangga. Jenis serangga ini ada kupu-kupu putih yang kita temu tapi sedikit, tidak terlalu banyak. Ada perbedaan yang signifikan. Ini pertumbuhannya sudah hampir 50% naik pertumbuhan dari petak yang madadoho pantau tadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sudah sama-sama menyimak presentasi hasil diskusi daripada masing-masing kelompok. Nah, sebelum mungkin Mada atau kita semua sama-sama menarik kesimpulan, Mada sebenarnya ingin mendengarkan keterangan dulu dari petani pelaksana SL. Apa saja sudah dilakukan terkait dengan perlakuan teknis di lahan LL itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai tak? Nah, ngomong aja, mata ngomong aja, mata Penyemprotan. Ya. Hari keberapa itu penyemprotan? Hari ke-13. Penyemprotan. Iya. Potong. Ya. Dengan apa? Dengan nate. Ya, nate. Pemupukan. Pemupukan. Iya. Pemupukan apa saja? Pemupukan urea sama poska. Udah berapa sak? Urea 2 sak. Iya. Sama NPK ya. NPK Sama pupuk organik ya, sama organik. Iya. Silakan. Tadi itu kan ada pemupukan, ada serangga juga. Ya. Nanti tadi itu termasuk hama apa membunuh kuman atau membunuh kuman. Ya. Pertanyaan saya selang berapa hari? Campur saja. Memang benarkah pupuk itu campur dengan pestisida seperti nate tadi? Tidak, sama sianida bahas. Iya, maksudnya obat tadi itu kan nggak dicampur. Jangan pupuk, Pak. Pupuk campur sendiri. Maksudnya dalam waktu yang sama kan? Enggak. Beda. Waktu pemupukan 13 hari umurnya. Ya. Apa semua sama pupuk selang berapa hari? Semprot dulu baru pupuk. Ya. sudah ini aja yang dilakukan. Iya, sudah itu yang Oke, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Pak Ketua selaku pelaksana LL ya, Laboratorium Lapangan. Caranya menghitung untuk mengetahui apakah hama tersebut itu dikatakan hama atau penyakit itu dibilang penyakit. Ya, menemukan walang sangit misalnya. Keranga. Padahal padi belum berbulir. Nah, apakah walang sangit itu disebut hama atau bukan? Siapa yang bisa? Tapi kondisi tanamannya belum berbuah, belum keluar bulirnya. Bisa dikatakan hama atau enggak? Lantas apakah kita bisa langsung mengambil kesimpulan,
Oh, dia tersampur keranga guys. Padahal fare batipu Iya. tipemburina. Apakah seperti itu? Ya harus nih Ya? Mengantisipasi dulu. Oke. Nah, Mata perlu jelaskan setoi. Hama ini baru kita katakan sesuatu hama atau yang mengancam itu ketika memang pada kondisi itu tuh memang hama itu akan menyerang tanaman kita. Nah, sementara kalau walang sangit itu kan tipe hama penghisap. Jadi sasarannya itu adalah bulir tanaman. Jadi ketika ada walang sangit di situ sementara tanaman belum berbulir, itu belum dikatakan hama. Bukan, belum penting kita melakukan tindakan pengendalian. Nah, itulah yang dinamakan ada namanya istilah ada ambang. Ada ambang batas. Ada namanya ambang ekonomi. Nah, kapan bisa dilakukan penyemprotan itu ketika sudah mencapai ambang ekonomi. Maksudnya, ketika kita tidak melakukan pengendalian, maka itadoho akan mengalami kerugian secara ekonomi. Jadi naka ihak fare. Tapi kalau dia masih terbang-terbang begitu, kemudian tidak mengganggu tanaman kita dan belum memenuhi standar ambang ini, maka tidak perlu disemprot. Nah, itu sama halnya kita tidak ekonomis. Sama halnya kita membuang-buang. Mungkin minggu depannya lagi kita akan bersama-sama POPT bagaimana cara menghitung ambang batas, ambang ekonomi. Nah, kalau hama atau penyakit itu tidak merusak tanaman, maka kita namain itu masih di posisi ambang batas. Ya, ambang batas. Ya, walaupun kita tidak melakukan pengendalian, padi kita aman-aman saja. Nah, makanya salah satu strategi pengendalian juga itu adalah kita melakukan pengendalian secara massal. Kalaupun itu hama sudah mencapai ambang ekonomi. Pemupukan kaitannya dengan perkembangan tanaman. Nah, untuk kita ketahui bersama bahwa ada istilahnya di masa-masa pertumbuhan tanaman ini ada namanya masa vegetatif. Masa vegetatif. Mana kita sebuah di kertas. Ada masa vegetatif, ada masa generatif. Vegetatif itu seperti apa? Ya, masa pertumbuhan sebelum memasuki masa pembuahan atau pembungaan. Pokoknya sewatip sampai kemidin wekin kah? Sewatip lu na elokon kah, nodon kah? Itu masa vegetatif, masa perkembangan, pertumbuhan. Nah, ada namanya masa generatif. Masa generatif mulai dari nodona sampai losa buntana sampai buana. Itu masa generatif. Nah, pertumbuhan cepat. Pertumbuhan cepat itu biasanya terjadi pada umur ya 10 sampai dengan 45 hari. 45 hari kan watip nodon deh. Nah, disinilah masa pertumbuhan cepat itu. Nah, akhirnya ternyata yang betul-betul kita perhatikan itu perkembangan tanaman tuh. Nah, karena masa pertumbuhan cepat tentu kita juga harus mendukung dengan ya pemupukan. Ya. Makanya idealnya pemupukan pertama itu pada umur ya 0 sampai memang ya 15 hari. Kalau pemupukan pertama, pemupukan kedua ya umur 40 sampai dengan 45 hari pemupukan kedua. Nah, jadi itu. Nah, kita harus tahu dulu karakter ini sama. Apa nak katakan deh? Disinilah perlunya kita mengetahui fungsi-fungsi daripada pupuk itu. Nah, pupuk kita itu kan urea. Urea di sini kandungannya N, kan ada. Kemudian ada Ponska. Ponska kandungannya N, P dan K. Ada namanya pupuk tunggal, ada namanya pupuk majemuk. Pupuk tunggal itu hanya mengandung satu unsur hara. Nah, kalau pupuk majemuk itu kandungannya lebih dari satu. Nah, contohnya NPK. Akhirnya padi itu tidak bagus. Ya biji kapur terlalu, makanya kita rubah itu. Iyo. Ihan po ilan fare. Iyo.
Sudah kita, ya sudah kita melakukan itu. Sudah. Ya. Tidak bagus. Ya. Ya, tidak bagus karena unsur hak tanahnya mungkin lain ya. Kalau dibandingkan dengan program dari Jawa. Ya. Begitu, makanya kita berani berubah yuk. Mantap. Ya. Artinya kan banyak. Ya, tanaman yang kita tanam di situ juga akan tumbuh dengan bagus. Dengan baik. Ada Pak, harapan Madare. Kesimpulan pertama-tama tekankan Madare ya manfaatkan organik ini. Ya. Pasti beda lagi nih, biar semuanya tuh bisa nyoba berdiri di depan tuh seperti apa gitu. Sensasinya kayak gimana sih? Memang panggung atau enggak?